Assalamualaikum Pak Jeb dan semuanya. Alhamdulillah, terima kasih EGP Regional 5 Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Kita akan tunggu sebentar, mungkin kita akan mulai saja Pak Amran, karena Pak Kabit sedang ada sedikit meeting dengan Kadis, mungkin ada waktu akan menyusul ke kita. Pak Riki, kita bisa mulai? Silakan Pak John. Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sehat walafiat, dalam kondisi bahagia. Alhamdulillah kita bisa menghadiri Zoom meeting ini, BUMDes Talk yang keempat, dengan tema kita melihat bagaimana di desa, bagaimana meningkatkan ekonominya, serta kooperasi dengan PT Pos Indonesia. Di tengah-tengah kita sudah hadir Pak Dr. Amran, EVP Regional 5 Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Terima kasih Pak Amran sudah hadir dengan kita. Kemudian saya hormati juga Pak Sri Hendarto, Account Director dari PT Pos Indonesia yang sudah hadir di tengah-tengah kita juga. Selamat datang Pak Sri Hendarto. Hormati juga Pak Riki, ini rekan saya, Direktur dari Min Agent PT Pos Indonesia juga sudah hadir. Serta yang saya banggakan, hormati seluruh rekan-rekan para peserta Zoom dari Aceh dan Sumatera Utara, ada yang dari Jawa Barat, Jawa Timur maupun Bali, serta dari daerah lainnya. Share link, kita masuk juga ke Facebook Ads dan beberapa link channel-channel, funnel-funnel untuk informasi dengan BUMDes ini. Bapak sekalian, BUMDes ini merupakan setiap minggu kita mencari tema-tema yang menjadi kebutuhan para BUMDes untuk men-scale up bisnisnya. Tema kita terkait dengan yang akan disampaikan juga nanti oleh Pak Firman, Kabid Pembangunan Desa dari Dinas BPMD Provinsi Jawa Barat. Selamat kalau sudah bergabung Pak Firman dari Zoom ini, serta teman-teman dari BPMD Provinsi Jawa Barat sudah hadir di sini, termasuk Bu Heni. Untuk memulai acara ini, kita menghadirkan juga sambutan dari Pak Amran, karena dari Jawa Timur merupakan BUMDes yang terbesar yang menyumbangsi dengan pola kerjasama dengan PT Pos Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Amran untuk sambutannya. Terima kasih Pak Jeb. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Sri Hendarto, Pak Joni Eka Putra dari Kantor Pusat PT Pos Indonesia, kemudian Pak Riki Hermawan, kemudian Pak Firman ya dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang saya hormati, dan teman-teman dari BUMDes yang hadir pada Zoom meeting kita pada siang hari ini yang saya banggakan. Nah, suatu penghormatan dan kebanggaan bagi kami bisa diundang pada acara pagi ini, bahwa memang di Regional 5 Jawa Timur, Bali, Nusa, memang dari tahun lalu atau 2 tahun lalu sudah memang fokus untuk menggerakkan kerjasama dengan BUMDes yang ada di Jawa Timur khususnya. Melalui koordinasi kami dengan Dinas UMKM di Provinsi Jatim. Kemudian juga Bu Khofifa, Gubernur Jawa Timur juga fokus di sana. Selain BUMDes juga Bu Gubernur punya program namanya OPOP ya, One Pesantren One Product. Di antaranya Pos Indonesia masuk ke dalam program itu dengan pengembangan agen pos. Karena agen pos atau pesantren kebanyakan di desa-desa, sehingga itu yang menjadi fokus juga kita ikut mengembangkan agen pos di pesantren. Kemudian terkait BUMDes ini, dari 7.000 BUMDes di Jawa Timur, alhamdulillah posisi akhir Desember kemarin kita sudah kerjasama dengan 1.600 BUMDes ya. Jadi hampir sekitar 20% BUMDes Jawa Timur itu sudah menjadi mitra kami
sebagai pengelola agen pos. Barangkali mungkin teman-teman sekalian perlu pahami bahwa kemitraan agen pos yang dikelola Pos Indonesia itu ada dua jenis pelayanan sesuai dengan karakter atau produk inti dari Pos Indonesia, yaitu di kurir service dan di jasa keuangan. Memang pada saat ini dari 1.600 BUMDes yang sudah mengelola agen pos di Jawa Timur, itu bisa dikatakan 70% baru melayani layanan. Pak Amran ke mute, Pak. Sorry, Pak. Pasti nak. Oke, sorry. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa dari 1.600-an BUMDes yang ada di Jawa Timur ini, 70% itu masih melayani hanya layanan jasa keuangan. Sisanya atau 30%-nya itu sudah lengkap, baik layanan kurir dan jasa keuangan. Nah, ini mungkin potensi yang besar sekali di desa-desa karena di aplikasi kami di jasa keuangan itu sangat lengkap, Pak ya. Misalnya kita bisa sampai bayar pajak kendaraan bermotor. Jadi masyarakat nggak perlu jauh-jauh dari pajak kendaraan bermotor. Kemudian juga mungkin teman-teman kita nantinya yang mau ngurus atau yang PKI PMI ya, pekerja migran Indonesia yang mengurus paspor, itu juga bisa bayarnya lewat agen pos. Kemudian juga nanti paspornya dikirim oleh pos ke rumah masing-masing. Jadi sangat banyak produk yang sangat sesuai dengan kebutuhan. Mungkin kalau di Jawa Barat banyak pekerja migran Indonesia, itu salah satu target kita. Selain mungkin kiriman uang dan barangnya ya, barangkali dari keluarga di tanah air di Jawa Barat itu atau di Indonesia untuk mengirimkan atau sebaliknya dari luar negeri ke Indonesia. Jadi potensi-potensi kiriman termasuk juga dengan berkembangnya e-commerce, rekan-rekan sekalian, kita berharap bahwa UMKM yang ada di desa-desa itu akses pengirimannya bisa lebih mudah tentunya dengan agen pos yang dikelola BUMDes pada saatnya. Dan saat ini kita juga mengembangkan layanan fulfillment atau pengelolaan pergudangan, itu yang mungkin bisa juga kita tawarkan untuk para UMKM yang punya potensi untuk pengembangan pengiriman atau produk e-commerce-nya. Jadi barangkali mungkin itu sharing kami di Jawa Timur bahwa memang dari 1.600 tadi produksinya belum optimal. Memang tadi kita berharap bahwa karena masih banyak juga kendala, diantaranya mungkin pembelajaran dari staf yang mengelola, kemudian juga mungkin juga nanti perlu kita tingkatkan lagi product knowledge-nya petugas ya. Jadi selama ini mungkin dari 1.600 baru 30% yang mengelola layanan kurir. Nah, itu jadi PR kami sehingga harapannya nanti tahun ini bisa 1.600 BUMDes yang ada yang mengelola agen pos di Jawa Timur itu bisa mengelola semua layanan. Jadi hampir sama dengan layanan kantor pos, bukan hanya bisa menerima pembayaran saja. Jadi kalau berbayar listrik, bayar PDAM atau bayar cicilan motor dan lain-lain itu tentu itu yang selama ini masih menjadi pekerjaan yang menarik bagi BUMDes untuk dikelola. Tapi sebenarnya banyak lagi potensi yang bisa kita kerjasamakan, diantaranya kurir tadi yang saya kira potensinya sangat besar di desa-desa dengan perkembangan e-commerce yang sangat marak saat ini. Barangkali begitu Pak Jeb, pembukaan dari kami. Kalau nanti ada diskusi kita siap lanjutkan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Amran, EVP Regional 5 Jawa Timur, Bali dan Sulawesi Tenggara. Dan kita dapat informasi tambahan nih dari Jawa Timur bahwa di Jawa Timur cukup banyak sekali para BUMDes yang sudah bergabung dengan. Terima kasih sekali lagi Pak Amran.
mohon kalau ada berkenan untuk bisa melanjutkan, tapi kalau ada aktivitas lain pun tidak apa-apa, mungkin bisa monggo Pak Amran. Siap Pak Jeb, siap. Makasih banyak Pak Jeb. Terima kasih. Rekan-rekan sekalian, BUMDes ini merupakan badan milik desa. Peran dan fungsinya itu sangat berperan aktif untuk meningkatkan ekonomi di desa. Tentunya PT Pos Indonesia hadir di tengah-tengah BUMDes itu untuk pertama menggiatkan traffic dari pengiriman barang. Tentunya di saat pandemi sangat seperti ini, kebutuhan-kebutuhan untuk layanan kurir itu sangat meningkat. Di zaman pandemi ini hampir 30% itu meningkat dari sebelum pandemi. Orang saat ini merubah perilakunya dengan berbelanja online. Tentunya perubahan dari ini sangat besar didorong dari kondisi pandemi itu sendiri. Pandemi membuat pelaku-pelaku ekonomi itu melakukan digitalisasi bisnisnya. Nah, kehadiran dari PT Pos Indonesia, teman-teman BUMDes itu bila bergabung dengan sebagai pengelola agen pos, tentunya kami akan melakukan pendampingan dan melakukan pendampingan bisnis ya, terutama untuk bisa men-scale bisnisnya, bisa melakukan bisnis kurirnya, bisa juga mendagangkan atau menjualkan produk-produk para BUMDes itu menggunakan digital marketing. Kita nanti para BUMDes yang bergabung dengan PT Pos Indonesia dengan IAK sebagai main agent-nya, kita akan weekly atau beberapa waktu kita akan melakukan pelatihan-pelatihan, baik itu dengan product knowledge, baik itu dengan digital marketing, baik itu dengan pembuatan konten-konten yang mempromosikan produk-produk para BUMDes ataupun para UMKM yang lain ataupun koperasi ataupun pribadi yang punya produk-produk unggulan. Kita akan belajar bagaimana cara mengiklankan produk-produk itu bisa diketahui bukan hanya di lokal tetapi di domestik di Indonesia maupun di internasional. Tentunya ini kita belajar sama-sama. Dan BUMDes Talk ini sifatnya umum, kita ingin para BUMDes itu bergabung dengan PT Pos Indonesia untuk bisa join menjadi para pengelola agen pos. Pak Riki juga hadir sebagai salah satu main agent resmi PT Pos Indonesia. Ada paparan dari Pak Riki, silakan untuk Pak Riki untuk membuka agen pos di main agentnya di IAK. Silakan sebelum datangnya Pak Firman ya. Pak Firman dari Dinas Kabid Dinas Pemerintah. Pak Firman udah gabung nih Pak Joni. Sudah gabung, oke. Ya. Hadir Pak. Makasih Bu ini Pak Riki, nanti selanjutnya Pak Riki ya. Ya siap, nggak apa-apa Pak John. Terima kasih, selamat bergabung Pak Firman, Pak Nutraviana SPT dan Master Ekonomi, Pak Firman dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perlu Jawa Barat. Selamat gabung Pak. Bapak, wah ini di tengah-tengah kita sudah hadir Pak Firman. Pak Firman, di tengah-tengah kita juga ada Pak Sri Hendarto, Pak Firman. Ya. Pak Sri Hendarto, Eksekutif Account Director kita yang kemarin kita juga gabung di Jawa Barat pada saat kita melakukan meeting di sana. Riki, tag-nya Pak, tolong tag Pak Sri Hendarto juga. Pak Firman, saya infokan peserta yang hadir di sini adalah beragam ya Pak ya, beragam dengan ada yang dari Aceh, ada yang dari mungkin sebagian dari Sumatera Utara, ada yang Jawa Barat, terbanyak Jawa Barat, ada Jawa Timur maupun Bali, mungkin ada sebagian beberapa daerah lain ya. Yang sedikit Aceh ini ada juga ikut Pak, karena kita punya link juga di sana. Sebenarnya ini meningkatkan literasi informasi tentang BUMDes Pak. Mungkin Pak Firman dan sisi kompetensinya juga mumpuni untuk menjelaskan itu. Kita menghadirkan Bapak sebagai salah satu narasumber. Pak Firman kami sampaikan juga bahwa weekly ini kita BUMDes Talk ini kita lakukan weekly Pak, secara mingguan.
Ini yang keempat, Pak. Yang keempat, nanti minggu depan yang lain. Ini free buat semua para BUMDes seluruh Indonesia. Free banget untuk meningkatkan literasi tentang informasi BUMDes. Apalagi pemerintah Indonesia dari Pak Presiden, dari Pak Jokowi, meminta para BUMN ataupun BUMD untuk melibatkan pada usaha desa BUMDes agar berperan meningkatkan usahanya dengan memberi peran BUMDes itu kerjasama dengan para BUMN. Itu Pak. Kemudian yang kedua tentunya adalah kita untuk bisa bergabung dengan PT Pos Indonesia, melakukan jadi mitra kita, menjadi agen pos. Nanti yang agen pos ini kita akan melakukan scale up bisnisnya. Produk-produk beliau kita bisa ajarkan bagaimana mengiklankan produk itu untuk di media sosial yang Facebook Ads atau Instagram Ads. Yang kita buat konten dan kita mengajukan para petugas ini bukan hanya kekuatan di lokal, tetapi kekuatan juga di internasional maupun di seluruh Indonesia. Dagangannya laku, market bukan Jawa Barat saja, tapi market itu di seluruh Indonesia. Itu intinya, semangatnya itu Pak, semangatnya itu. Dan kita meningkatkan literasi bisnis para BUMDes dan UMKM di Jawa Barat. Dan bukan hanya BUMDes, tapi para UMKM dan koperasi serta personal masyarakat Jawa Barat diharapkan bergabung dengan PT Pos Indonesia. Silakan Pak, kami beri waktu kepada Bapak, waktu tempat, Bapak bisa memaparkan atau menjelaskan tentang apa itu BUMDes, supaya teman-teman para BUMDes ini lebih aware di tahun 2022 ini Pak. Nah ini baru minggu kedua nih, di tahun Januari 2022, tentunya fresh banget bagaimana target di tahun 2022 dari program pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan peran BUMDes di desa. Kami silakan Pak Firman, waktu dan tempat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Pak Sri Hendarto, salam sampai ketemu lagi Pak, meskipun mungkin secara virtual. Kemudian Pak Joni hatur nuhun, Pak Riki juga tadi hadir ya, Pak Amran dari regional, khususnya dari Jawa Timur ya. Mudah-mudahan ini ada ini juga, soalnya kebetulan minggu depan Pak Gubernur juga ada agenda ke Jawa Timur yang salah satunya berkaitan desa dan BUMDes. Mudah-mudahan nanti ada semacam MOU dan segala macam dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan ya diantaranya berkaitan dengan BUMDes ini juga, mudah-mudahan nanti ada yang bisa kita follow up lah. Bapak Ibu sekalian, luar biasa tentunya. Pertama-tama kami sampaikan apresiasi ini kepada keluarga besar PT Pos yang memang semenjak waktu itu ya akhir tahun lalu mungkin kita mencanangkan untuk kita melakukan aktivitas penguatan agen pos khususnya di desa-desa, dan kemudian juga nampaknya akan di scale up ya secara nasional, dan juga sudah dimulai kita dengan melalui serial BUMDes Talk dan segala macam, memang untuk juga lebih mendekatkan lah, atau kurang lebihnya ke depannya. Kadang-kadang kalau kita bisnis itu menghadirkan atau membentuk ekosistemnya supaya ketemu dan segala macam. Bapak Ibu sekalian, sesuai apa yang diamanatkan kepada kami, mohon izin saya untuk menyampaikan share screen berkaitan beberapa hal, bagaimana peran dan program BUMDes dalam peningkatan ekonomi di desa, khususnya nanti kita bahas secara spesifik berkaitan dengan kolaborasi dengan Pos Indonesia. Ini screen-nya udah masuk ya? Sudah Pak. Sudah Pak, sudah. Oke. Kalau berbicara desa, berbicara ekonomi desa, di Jawa Barat kita ada 5.312, di kalau Indonesia kalau tidak salah 74 ribuan. Mohon izin, paling awal kami selalu menyampaikan sebuah pengantar kalau kita berbicara desa itu adalah ya kita harus sama-sama tahu bahwa desa ini memang wilayah desa itu sebetulnya kaya. Jangan kita berbicara di balik desa itu daerah tertinggal, terbelakang dan sebagainya. Apakah sumber daya alam dan sebagainya. Sehingga desa itu memang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik.
Saat ini desa itu adalah sudah merupakan subjek dari pembangunan, bukan objek lagi. Atau mungkin dulu kata-kata banyak yang menyampaikan hanya CPCL-nya saja lah atau lokasi untuk aktivitas, tapi tidak. Sudah merupakan menjadi sebuah arena untuk aktivitas bagaimana mereka membangun dan memberdayakan masyarakatnya. Bukan hanya aktivitasnya dari luar, desa mah hanya lokasinya saja. Desa tidak boleh berbanding terbalik dengan kota dan tadi tidak dan diproyeksikan seolah tidak lebih baik daripada kota. Jangan dipersepsikan primitif, miskin, tidak pintar dan segala macam. Mungkin kita sering berhadapan kalau dengan teman-teman di desa, wah ini mah tidak pintar dan segala macam, tapi sebetulnya kearifan lokalnya luar biasa sehingga memang apa ya tidak so pintar mungkin lah istilahnya dan sebagainya. Kota diharapkan ke depan tidak menjadi tempat orang desa untuk mencari kerja, ada mata pencaharian atau malah harus lebih maju dari kota itu sendiri dan menjadi tumpuan masyarakatnya. Kalau peran desa menjadi sumber pangan, sumber resources pembangunan, sumber oksigen dan segala macam, kita juga sudah sama-sama paham. Sekaligus penyeimbang siklus kehidupan. Nah, sedikit mungkin tadi terus kita mengelaborasi apa yang ada di desa-desa. Definisi ini, desa adalah desa atau desa adat yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum. Jadi sudah memiliki kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa hukum asal-usul, hak tradisional, hak asal-usul dan tradisional ini menjadi penting karena kita harus mengakui sebagian besar desa-desa kita itu berdiri sebelum NKRI ini hadir. Jadi pengakuan itu juga menjadi hal yang luar biasa. Ini dari definisi betapa cukup ajegnya lah desa saat ini di Indonesia. Kalau ini mungkin jargon tagline-nya pimpinan kita, Pak Gubernur, Pak Wagub, gimana nih caranya tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Salah satunya ya kita bekerja sama nih dengan teman-teman PT Pos. Apa sih yang tidak ada di desa? Jadi frame-nya dibalik, bukan dengan apa yang ada di desa, apa yang sebetulnya tidak ada di desa. Apakah luar biasa, mungkin resources alam dari perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dan segala macam. Apa yang tidak ada? Apakah mungkin kita sering bersinggungan berkaitan dengan teknologi, pasar, modal, dan sebagainya? Apakah hal itu nilai tambah apa yang memang sebetulnya tidak ada? Sebetulnya sudah banyak sekali potensi-potensi industri rumah tangga yang bisa menghasilkan nilai tambah bagi desa. Nah, ini mungkin sektor-sektor jasa, sebetulnya apakah ini sudah kita kelola dengan baik? Kalau di sini masih gambarnya masih kios pulsa ya, sebetulnya sekarang mah udah lebih canggih lah bentuknya dan segala macam. Ini resources khususnya berkaitan dengan jasa yang bisa kita kelola. Kita punya pasar desa, apakah sebetulnya sudah terkelola optimal? Karena memang pintu keluar dan masuk aneka ragam produk bisnis yang ada dihasilkan masyarakat desa itu sebetulnya di sini gitu. Kita punya kekayaan kultur yang luar biasa di Indonesia ini. Sejauh mana? Apakah ini sudah terlupakan? Ataukah seujung-ujungnya kita bisa mengkapitalisasi ini menjadi sebuah keuntungan dan sebagainya bagi masyarakat desa. Nah, ini mungkin berbagai skema bagaimana berbagai potensi ini sebetulnya skema pembangunan desa itu perencanaannya harusnya seperti ini gitu. Ada apa namanya penyusunan rancangan-rancangan pembangunan desa terkait dengan penyusunan sketsa, kalender musik, kita sama-sama memetakan daftar masalah, potensi, menentukan prioritas masalah. Nah, sebetulnya men-set up sebuah aktivitas pembangunan di desa berbasis APBD ataupun juga tidak, apakah memang sudah berbasis perencanaan yang memang kurang lebih tepat dan melibatkan masyarakat dan sebagainya. Mungkin itu beberapa hal di awal yang kami sampaikan sebagai sebuah apa ya mungkin perenungan dan sebagainya lah.
Ya. Nah, inilah beberapa gambaran yang secara umum banyak terjadi di desa-desa kita, di mana desa ini dia menghasilkan produk driven, barang-barang primer, value-nya kecil, skala efisiensi rendah, masuk ke tengkulak, masuk ke pabrik, balik lagi ke retail. Desa itu kembali menjadi sebagai konsumen. Kemudian resources yang muda dengan skill terbatas seringkali juga nanti lari mencari aktivitas di perkotaan yang seringkali, mohon maaf, tidak mendapat porsi pekerjaan yang mungkin layak, baik, dan segala macam, karena itu tadi mungkin skill terbatas dan segala macam. Untuk pelaksanaan aktivitas usaha di desa juga membutuhkan sebuah pendanaan. Mungkin di desa terasa kurang atau seperti apa, ya kita cari pinjaman mudah, yang pinjamannya mudah mungkin seringkali ke rentenir yang tidak, karena tidak ada opsi lain, sehingga balik lagi ke desa, ya itu bunga-bunga tinggi dan segala macam yang meresahkan. Kemudian saat ini desa itu fiskalnya luar biasa. APBDes-nya itu rata-rata sudah di atas 2 miliar. Apakah itu dari sumber ADD, dari sumber dana desa, provinsi, dan segala macam. Luar biasa sebetulnya. Nah, tapi nampaknya juga aktivitasnya juga yang sifatnya pemupukan modal, kalau kita basisnya usaha kan sebetulnya pemupukan atau entrepreneur itu pemupukan modal itu menjadi penting. Kita lebih banyak bergerak atau belanja secara konsumtif. Kalau bahasa kerennya biasa orang bilangnya apa ya, capital outflow atau apapun itu. Sehingga yang terjadi adalah 3 permasalahan besar di pembangunan ekonomi di Jawa Barat dan juga mungkin di tempat-tempat lain. Masih adanya kemiskinan, masih adanya pengangguran, dan tentunya juga kesenjangan. Kita mungkin sudah dibahas, pentingnya kewirausahaan juga sudah cukup. Nah, sedikit saya menggambarkan beberapa highlight ya ekonomi pedesaan khususnya di Jawa Barat. Yang penting di sini adalah Jawa Barat meskipun seringkali dianggapnya provinsi yang cukup maju atau paling maju, terdekat dengan ibu kota negara dan segala macam, kontributor kita tuh sudah menjadi kontributor tertinggi dari investasi, realisasi penanaman modal, ekspor, dan segala macam. Segala industri atau 50% dari aktivitas industri nasional itu ada di Jawa Barat. Nah, tapi sebetulnya kita juga mesti melihat ternyata 72% penduduk Jawa Barat itu tinggalnya di desa. Meskipun secara fungsi ada desa perkotaan ataupun juga desa rural ya, urban dan rural. Tapi secara administratif 72% penduduk Jawa Barat itu KTP dan KK-nya itu masih di desa. Ini juga menjadi faktor penting dalam kita mendorong terus pembangunan di desa. Sementara di sisi lain, nah di sini kita lihat misalkan dengan 72% penduduk tinggal di desa, ternyata kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibanding di perkotaan. Itu kan paradoks ya PR kita semua lah. Ternyata sektor pekerjaan di desa itu masih 70%-nya berbasis informal. Ya kita tahu lah kalau informal itu apakah keberlanjutan, apakah dia terlindungi dan segala macam mungkin lebih kurang dibanding yang sektor-sektor formal. Di pendapatan pekerjaan hampir setengahnya adalah petani dan buruh tani, ditambah 16% itu adalah penduduk itu adalah buruh pabrik. Jadi memang perlu banyak sekali ke depannya entrepreneur yang bisa dilahirkan dari desa, dan diantaranya dengan membaca peluang yang disodorkan nih oleh teman-teman PT Pos juga diantaranya. Ya lanjut saja. Nah ini beberapa gambaran secara umum. Sebagian besar desa-desa di Jawa Barat juga ternyata masih mata pencarian utamanya juga masih di bidang pertanian, atau 80%-nya masih di bidang pertanian.
Produk unggulan juga masih sebagian besar adalah di pertanian, terutama di Pulau Jawa atau di antaranya Jawa Barat ini juga tentunya pasti unggulan utamanya masih padi. Ini di data IDM juga kami mencatat bahwa pelaku industri mikro dan kecil juga kalau tidak industri rumah tangga, ya industri pertanian, ya masih lebih mayoritasnya. Nah ini unit-unit pasar yang dengan dengan bangunan permanen, bangunannya semi permanen atau tanpa bangunan dan sebagainya. Ini beberapa gambaran saja. Nah ini kami juga catat kalau di data IDM ini, nah jasa pos ini baru mengcover 1.316 desa. Ini kami catat di data IDM. Kalau pos itu kan banyak ya lini aktivitasnya. Nah, kalau jasa ekspedisi ada di 1.784 desa. Ini kami catat dari atau kami sadur dari data indeks desa membangun 2021. Sehingga apa? Upaya-upaya kreatif, upaya-upaya yang berbasis kolaboratif dan sebagainya sangat memungkinkan. Karena teknologi ini menghadirkan aktivitas itu lebih konvergen lah, lebih menyatu lah dari berbagai lini dan sebagainya. Ini dari ketersediaan layanan perbankan, keuangan, apakah bank umum pemerintah, swasta dan BPR. Gambaran juga desa-desa atau jalan-jalan di desa di Jawa Barat, ternyata masih ada juga nih yang tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 dan sebagainya. Jenis permukaan jalannya pun sebagian besar ya dari dulu program kita seringnya adalah betonisasi, ya paling banyak tentunya juga aspal tapi juga beton di desa-desa ini. Kualitas juga masih ada yang rusak parah, masih ada yang rusak sedang dan sebagainya. Ini menjadi penting karena ini prasyarat juga, prasyarat utama juga lah kita untuk sama-sama terus membangun. Catatan IDM juga menyampaikan kalau di desa, kalau siaran televisi pasti sudah TVRI lah, sudah masuk semua. Kemudian ya 72% yang memang ada sudah memiliki saluran TVRI nasional dan daerah dan segala macam. Selanjutnya, nah ini kaitan dengan dunia yang sangat banyak kita geluti saat ini. Dunia berbasis digital. Ternyata memang yang pertama sinyal seluler itu ternyata masih belum fix hadir di 23 desa. Belum berbicara sinyal internet ya. Masih ada 23 desa nggak punya sinyal nih untuk seluler. Selanjutnya untuk fasilitas atau sinyal internetnya ini dari di kantor desa itu kan core aktivitas desa itu biasanya di kantor kepala desa masih ada 620 desa nih belum terjangkau oleh fasilitas internet. Masih ada 959 akses internet untuk warga desa belum. Jadi spot-spotnya lah kurang lebih mungkin di kampung, di RW dan segala macam. Nah ini memang banyak PR dan juga terobosan-terobosan juga banyak dilakukan. Kita bekerja sama dengan teman-teman di Diskominfo kaitan dengan program juga desa digital. Ini ya handicap yang terus coba kita terobos. 50% desa kita luar biasa, lumayan sudah memiliki website. Kalau Mading papan informasi, jadi ini sudah punya semuanya mungkin dari dulu. Dan juga berbagai sarana informasi lainnya, biasanya di media sosial, apakah di Facebook, di Instagram, dan segala macam. Nah ini tower BTS juga ada di 35% itu belum ada tower, tadi mungkin termasuk ke arah sana, sehingga memang ada desa-desa yang sebagian besar warganya menggunakan parabola. Ada 23%. Dan selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin mungkin kami menyampaikan beberapa keragaan dari
BUMDes. Tadi karena memang fokusnya bagaimana peran dan fungsi BUMDes, kami sampaikan beberapa keragaman BUMDes di Jawa Barat. Kita memasuki era Undang-Undang 11 2020 termasuk turunannya PP 11 2021 tentang BUMDes. Saat ini definisi BUMDes adalah badan hukum yang didirikan desa atau bersama-sama desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa layanan dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dari definisi ini sudah jelas segala pun kasarnya ya, segala aktivitas itu bisa dilakukan oleh teman-teman BUMDes. Jadi kalau pertanyaannya bisnis apa sih yang boleh dilakukan oleh BUMDes? Ya mungkin segala boleh kecuali yang memang dilarang. Apakah dilarang itu apa ya? Mungkin bisnis-bisnis yang terlarang, apakah itu senjata kayak apa dan segala macam lah. BUMDes kalau di level desa namanya di tingkat desa BUMDesa, kalau lebih dari satu desa namanya adalah BUMDes bersama. Tujuannya apa sih untuk BUMDes ini? Ya tentunya tadi melakukan aktivitas kegiatan usaha di ekonomi di desa, kegiatan layanan umum yang memang lebih efektif dilakukan di desa, air bersih, pengelolaan, listrik, atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat lainnya. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa. Jadi memang desa yang paling bagus itu, yang paling optimal, yang paling keren aja istilahnya adalah memang dia punya pendapatan sendiri gitu, punya pendapatan asli desa yang memang juga tinggi, tidak hanya mengandalkan ADD, DD, bantuan keuangan dan sebagainya. Sehingga aset desa ini juga harus hadir untuk menciptakan nilai tambah. Apakah itu punya bangunan, punya tambatan perahu, tanah pangangonan dan segala macam. Serta menghadirkan ekosistem ekonomi digital di desa. Ini juga cukup banyak terobosannya nanti. Ini agak mirip, tapi yang jelas ini fungsi-fungsi ini berkaitan dengan apa tadi yang bisa dilakukan. Sebetulnya segala bisa dilakukan. Konsolidasi produk, barang, atau jasa masyarakat desa sangat bisa dilakukan oleh BUMDes. Sebagai holding kita sebutnya, seringkali sebagai holding untuk menyalurkan, mengkonsolidasi produk, barang, jasa masyarakat desa. Yang mohon maaf, terkadang saat ini juga banyak dilakukan oleh para tengkulak dan segala macam yang ujung-ujungnya karena awalnya mudah juga, tapi terkadang masyarakat menjadi tergantung, terbelit, tidak punya keuntungan dan sebagainya. BUMDes juga tentunya bisa memproduksi barang atau jasa, mungkin di bidang pertanian ataupun bidang lainnya, menampung, membeli, memasarkan produk, melakukan inkubasi usaha juga sangat memungkinkan, mendorong unit-unit usaha atau usaha masyarakat untuk lebih optimal berkembang, stimulasi dan dinamisasi usaha, mungkin juga bisa via BLT dan sebagainya. Pelayanan kebutuhan dasar dan umum ini yang paling banyak sebetulnya core paling awal di desa-desa kita. Peningkatan kemanfaatan, nah itu tadi sumber-sumber kekayaan budaya dan segala macam juga sangat bisa dimanfaatkan, dan tentunya BUMDes juga ini berperan besar dalam peningkatan nilai tambah atas aset desa dan juga pendapatan asli desa. Secara umum sama lah kalau tantangan BUMDes di Indonesia berkaitan dengan kapasitas SDM ini, kemudian bentuk badan hukum yang terus kita lakukan terobosannya, hubungan atau penguatan fungsi kelembagaan, apakah itu secara kelembagaan di desa ataupun juga nantinya kelembagaan antar lembaga bisnis lainnya. Dari sisi pengembangan usaha kita masih punya banyak PR untuk mengembangkan BUMDes berkaitan dengan optimalisasi potensi desa. Secara sederhana dari kacamata entrepreneur kan sebetulnya kita bisa melihat bisnis yang baik itu yang memang kita bisa memanfaatkan, mengoptimalisasi resources yang ada. Tapi seringkali tadi kekayaan desa yang luar biasa banyak dan segala macam kurang bisa kita optimalisasikan lah, kurang lebih seperti itu.
Kemudian pengembangan dari sisi kemitraan usaha. Tadi tentunya di sini ada akses pasar, modal, dan digitalisasi. Secara kuantitas jumlah BUMDes di Jawa Barat terus bertambah. Saat ini sudah 5.021. BUMDes aktifnya pun juga sudah ya terus meningkat. Ini secara kuantitas yang memang kita banyak PR-nya sebetulnya nanti di kualitas. Ini berbasis IDM, kami catat beberapa keragaan dari usaha BUMDes yang tadi bisnis sosial atau layanan yang paling ya sudah ada di 1.268 desa. Jadi gini, kalau jumlah desa itu 5.021, tapi juga kalau jumlah unit usahanya mungkin lebih karena kan BUMDes itu boleh lebih dari satu unit usaha yang bergerak di bidang yang bergerak di bidang jasa sewa. Nah, ini juga bisnis lokal desa yang banyak dilakukan, gedung, tenda, sound system segala macam ini cukup banyak. Perdagangan dan produksi sebetulnya ini digabungkan kalau di IDM, di pertanian, perkebunan dan segala macam juga sudah cukup banyak di 2.200 BUMDes. Bergerak di keuangan, ada yang simpan pinjam di tingkat desa ataupun juga berbasis payment online tadi ada di 2.400 desa. Kemudian sebagai perantara bengkel, toko atau kios, percetakan dan segala macam 1.600 desa. Kelompok usaha ada 819 desa dan juga yang menarik ini kita ada 616 desa yang memang bergerak di memasarkan wisatanya, memasarkan wisata desanya yang terkurasi menjadi sebuah desa wisata lah secara formal legalnya itu kan di teman-teman Parbud kalau tidak salah ada sekitar 300-an di Jawa Barat ini. Nah, ini serapan tadi jumlah bidang usaha, tenaga kerja juga sudah cukup banyak. Di Jawa Barat 29 ribuan yang tercapai. Badan Hukum BUMDes sudah cukup banyak 2.880 yang mendaftar. Ini kita catat di bulan lalu awal Desember yang terverifikasi masih 134. Kalau tidak salah kemarin yang sudah di launching di akhir tahun memang kurang lebih 150-an yang waktu itu ada launching Badan Hukum BUMDes bersama Pak Jokowi. Nah, ini menjadi penting karena memang aspek legal sebetulnya BUMDes didirikan berbasis Perdes itu sebetulnya sudah formal juga, sudah legal juga. Tapi untuk head to head bisnis, mitra-mitra BUMDes ini seringkali mempertanyakan hal ini gitu karena memang rata-rata kan pembentukannya baru dan segala macam sehingga memang mungkin banyak mitra-mitra juga yang secara ya belum mengenal ini tuh makhluk apa dan sebagainya dan juga termasuk regulasi dan aturan-aturan misalkan perbankan di POJK-nya itu belum ada bahwa yang bisa menjadi mitra BUMDes itu yang menjadi mitra untuk misalkan kredit misalnya itu adalah BUMDes masih baru adanya kan lembaga-lembaga lain lah PT, CV, koperasi dan sebagainya. Nah, dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja diturunkannya ke PP 11 bahwa BUMDes itu saat ini adalah menjadi sebuah badan hukum. Badan hukumnya apa? Bukan PT, CV, koperasi dan sebagainya. Badan hukumnya itu apa? Yaitu BUMDes yang didaftarkan secara kolektif masuk ke Kemendes dan juga nanti secara kolektif juga di deliver ke Kemenkumham untuk dikeluarkan sertifikat pendaftaran badan hukumnya. Nah, ini menjadi catatan penting untuk kita bisa lebih melihat kualitas. Mengapa dari badan hukum ini kita bisa melihat? Jadi begini, kalau sebelumnya kita punya sekian ribu BUMDes, performanya seperti ini dan segala, itu kan sebetulnya basisnya adalah basis bukan ya kurang lebih mungkin basis klaim atau basis reporting, basis memang yang disampaikan oleh desa, oleh BUMDes, oleh pemerintah desa dan segala macam.
kalau kita pada saat pengajuan badan hukum, ini mau tidak mau sudah terkurasi oleh tim bagaimana sih sebetulnya pendiriannya. Jelas nggak sih proses pembentukannya seperti apa, aspek legal pembentukannya sampai perdesnya itu seperti apa, format pembentukannya kan harus berbasis musdes dan segala macam, itu sudah kurang lebihnya terkurasi juga lah. Aspek bisnisnya, lini bisnisnya tuh ada apa saja sih dan segala macam lebih clear, lebih jelas, sehingga memang nanti kedepannya yang punya badan hukum itu tidak semata-mata dilabeli saja, tapi memang ya namanya juga entitas bisnis ya. Entitas bisnis kan basisnya kepercayaan juga. Ini juga bisa menjadi model yang terus-menerus saat ini dengan terobosan di Undang-Undang 11 2020 dan PP 11 dan turunannya ini juga menjadi terobosan penting sehingga pihak-pihak yang calon mitra lah dari BUMDes siapapun itu nanti bisa lebih clear melihatnya. Tadi ini penjelasan definisi di Undang-Undang Cipta Kerja, fungsi dan segala macam. Nah, saya catatkan di sini kunci keberhasilan. Nanti kita ada kelembagaan, manajemen, usaha atau unit usaha, kerjasama atau kemitraan, aset permodalan, administrasi, akuntabilitas, keuntungan, manfaat. Kalau ini dibahas satu persatu mungkin luar biasa, nanti kita butuh waktu. Tapi nanti kita jelaskan kenapa ini menjadi kunci keberhasilan. Karena ini berkaitan nanti dengan strategi BUMDes juara. Ya, kita sudah paham lah, ujung-ujungnya BUMDes ini menjadi sebuah pilar dari sebuah demokrasi ekonomi. Undang-undang desa, ujungnya kan arahnya penguatan penguatan kesejahteraan masyarakat dan juga memang menghadirkan sebuah aktivitas demokrasi yang luar biasa penting ada di desa. Salah satu manifestasinya adalah dengan BUMDes. Karena apa? Berbagai aktivitas pembangunan lainnya yang ada di desa, ya mohon maaf, aktivitas apakah di bidang sosial, misalkan pendidikan, kesehatan dan segala macam, kan itu di antaranya sudah menjadi sudah menjadi kewajiban pemerintah juga, pemenuhan layanan pemenuhan layanan kebutuhan pendidikan, pemenuhan layanan kebutuhan kesehatan, misalkan kan itu menjadi part of main bisnisnya dari pemerintah. Sehingga memang yang ekonomi ini yang dilakukan oleh BUMDes ini betul-betul memang sebuah mengejawantahkan power ya atau demokrasi ekonomi yang dilakukan di desa-desa. Penguatan di PP 11 ini tadi berkaitan dengan kegiatan usaha, orientasi organisasi seperti apa, pendataan, pembinaan, pemeringkatan, termasuk modal dan nanti beberapa, ini sudah tadi ya, sudah. Pembinaan yang dilakukan, mungkin standar lah. Nah ini dia. Di PP 11 dan Permen 3 kita ada strategi, ada pembinaan BUMDes dan juga ada pengembangan BUMDes. Yang kanan dulu nih, pengembangan BUMDes itu terdiri dari pengembangan SDM, usaha, jejaring dan segala macam. Nanti ada beberapa aktivitas program kegiatan yang bisa diturunkan. Dan kemudian strategi ini yang penting, revitalisasi kelembagaan BUMDes, peningkatan kualitas manajemen, penguatan pengelolaan usaha dan unit usaha, penguatan kerjasama kemitraan, penguatan pengelolaan aset dan permodalan, peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitas, sampai dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat desa. Ini ruang lingkup yang memang nanti harus kita sama-sama dorong, kita sama-sama perkuat. Tidak hanya mungkin dari pihak desa, mungkin supra desa juga sangat berperan di sini, apakah mungkin dari pemerintah ataupun juga sektor swasta, sektor private dan segalanya lah. Ini menjadi ini karena apa?
nanti penilaian rating BUMDes itu sebetulnya berkaitan dengan 7 hal ini gitu. Dari mulai urusan-urusan kelembagaan sampai dengan bagaimana manfaatnya bagi desa. Nah, sesuai Permendes 3 akan dilakukan pemeringkatan BUMDes bulan Februari tahun berjalan. Permendesnya baru terbitnya akhir tahun kemarin, mudah-mudahan Februari ini sudah bisa dieksekusi. Ini tolak ukur pembinaan yang penting, nanti BUMDes yang maju, berkembang, dan segala macam. Nah ini juga mudah-mudahan nanti Februari pemerintah pusat bisa mengeluarkan rating. Jadi ini kan sifatnya nasional sama ya. Jadi kita bisa meranking BUMDes nomor 1 sampai dengan nomor 70.000 atau nomor di nasional itu di sekitar 40-50.000 BUMDes lah. Itu bisa di rating dengan diurutkan dan di rating dengan stratanya, kelas-kelasnya. Ini memudahkan bagi semua pihak, apakah itu mau pembinaan, apakah itu mitra bisnis dan segala macam lah. Nah, pemeringkatan ini berdasarkan aspek apa? Berdasarkan aspek-aspek yang 7 poin tadi yang di depan. Nah, berkaitan sedikit nanti lanjut ke level lokal Jawa Barat, harapan seperti apa? Tadi kan strategi makronya secara nasional. Tentunya kalau pendekatan Jawa Barat, ya adalah kita pendekatan membangun Jabar Juara, basisnya inovasi, basisnya kolaborasi, digitalisasi, desentralisasi, dengan aktivitas-aktivitas yang pro bisnis, pro lingkungan, inklusif untuk seluruh masyarakat, aktif dan segala macam. Ini mungkin sudah sangat dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Nah ini kolaborasi basisnya pentahelik apa-apa saja yang harus dilakukan dan sebagainya. Strategi pemulihan ekonomi di desa pun terus kita rancang, akan coba kita dorong, akan coba kita lembagakan lah. Kita saat ini pembangunan desa ini kita punya 3 hal yang mendasari. Perubahan dari paradigma pembangunan desa tadi dengan Undang-Undang 6 bedanya seperti apa, tadi banyak dijelaskan di depan. Kita mengalami disrupsi 4.0 dan itu pun belum selesai, kita mengalami disrupsi dari COVID-19, sehingga memang dorongan-dorongan untuk pemulihan ekonomi di desa ini, ya kita harus berfokus lah, berfokus kepada prinsip hal-hal dasar, misalkan memang aktivitasnya yang berbasis yang lingkaran di tengah ini yang punya daya ungkit tinggi lah. Daya ungkit tinggi itu misalkan yang memang dia resources-nya banyak yang memanfaatkan tenaga kerja besar, ataupun juga dia punya nilai value yang tinggi, nilai tambahnya yang besar dan sebagainya. Dan kemudian harus berbasis pemberdayaan, ya sangat penting karena memang tugas pemerintah itu atau fungsi pemerintah itu kan sebetulnya ada 3 secara umum. Yang pertama adalah dia melindungi, kemudian yang kedua melindungi hak-hak warganya, dari warga itu lahir, apakah misalkan diberi surat kelahiran dan selanjutnya. Kemudian fungsi negara itu adalah sebagai mengatur berbagai regulasi, dan fungsi negara yang ketiga adalah memberdayakan. Ini sangat penting karena pendekatan pembangunan di desa saat ini masih sifatnya lebih banyak berbasis pemberdayaan. Kolaborasi ekosistem tadi kita banyak bahas di awal, mau nggak mau kalau kita kerucutkan ke BUMDes, BUMDes ini kan selain lembaga basisnya sosial ya, tapi sebetulnya mereka juga kan entitas bisnis. Entitas bisnis itu artinya pendekatan jawabannya itu harus jawaban harus jawaban bisnis ya. Nah ini yang contohnya yang banyak kita lakukan saat ini, dan tentunya berbasis digital. Ya kebutuhannya sudah sangat kita ketahui lah. Ada 2 kunci, yaitu fase penyelamatan dan fase pemulihan. Fase penyelamatan kita masih punya PR di 5 kabupaten ini, bagaimana menangani kemiskinan ekstrim, termasuk juga di wilayah-wilayah lainnya, sehingga DD kita tahun 2022 ini juga masih ada porsi untuk ke arah sana. Kemudian pemulihan kami dorong kedua aktivitas besar, yaitu apakah mendorong penguatan kapasitas usaha secara internal, ataupun juga penguatan kemitraan dan investasi secara
eksternal dari desa. Ini beberapa contoh aktivitas literasi digital, Akademi Desa Juara itu di kami untuk pelatihan-pelatihan perangkat kepala desa, perangkat desa. Kalau untuk BUMDes kita punya sekolah bisnis desa yang meskipun jumlahnya masih kecil, saya pikir dari total kebutuhan seluruh desa. Patriot desa, bagaimana kita menerjunkan milenial ini yang secara khusus mau membangun di desa. CEO BUMDes Juara kita bekerja sama dengan teman-teman tim pendamping desa, diberi insentif tambahan dan juga diberi tugas mandat tambahan untuk mengawal BUMDes. Luar biasa, CEO BUMDes ini jumlahnya di 2.000 orang. Kemudian ada dorongan aktivitas sektoral, petani milenial dan sebagainya lah. Ini upaya-upaya layanan dari dorongan-dorongan tadi. Pendekatan ekonomi adalah pendekatan ekonomi berbasis digital, bagaimana memperluas jangkauan internet, banyak dilakukan, diantaranya juga dilakukan dengan BUMDes. Jadi kita tidak hanya menunggu pemerintah saja memenuhi kebutuhan akses, kebutuhan sinyal di desa-desa. Saat ini juga teman-teman Kominfo juga sudah melakukan mendorong aktivitas itu juga termasuk yang menjadi sebuah aktivitas bisnis BUMDes melalui kawasan desa digital. Jadi teman-teman Kominfo membantu BTS-nya dan sebagainya. Nanti BUMDes yang mengoperasinya sebagai juga lini bisnisnya. Layanan pemerintahan juga berbasis desa digital terus dilakukan. Single account sekarang rekening itu harus berbentuk giro sampai nantinya corporate banking lah yang dilakukan. Jadi pembayarannya pun bisa cashless ataupun juga layanan-layanan keuangan desa lainnya yang berbasis online. Pendayagunaan pengembangan potensi desa, big data, dashboard desa ini yang memang masih belum selesai, termasuk menghadirkan pusat-pusat digital ekonomi. Nah, ini banyak sekali dilakukan, termasuk diantaranya Agen Pos ya, menghadirkan pusat-pusat layanan yang bisnis dan ada di desa. Nah, ini beberapa contoh capaiannya, kawasan desa digital 141, wifi gratis terus kita tambah di 422 desa, pemanfaatan IoT, kemudian e-commerce, dan sebagainya. Nanti Agen Pos, dan juga tolong di Pak Riki, nanti sebenarnya sudah berapa nih yang bertambahnya di Jawa Barat untuk bahan kita report 70 juga. Pak, 70-an Pak. Berapa? Oh, 70-an, luar biasa. Mudah-mudahan terus nambah nih. Nah, ini yang sedang kita dorong, pencermatan arah pengembangan BUMDes itu akan di Jawa Barat akan seperti apa. Paling awal kita sudah punya program yang namanya One Village, One Company. Ini lebih dorongan bagaimana ya bentuk BUMDes hadir lah di desa-desa untuk menjawab kebutuhan tadi. Kemudian BUMDes Jawa Barat itu harus seperti apa BUMDesnya? Ya itu tadi dia sebagai hub dari bisnis yang ada di desa. Kita jadi Jawa Barat itu sangat memerankan BUMDes sebagai hub. Nah, itu kebutuhan eksternal yang untuk masyarakat desa bisa ditangani oleh BUMDes, ataupun juga memfasilitasi produk ataupun pemasaran produk-produk yang ada internal di desa untuk keluar. Jadi keluar masuknya secara bisnis itu harapannya memang sudah bisa dilakukan oleh BUMDes. Kayak ini tadi, layanan Agen Pos sebetulnya termasuk di dalamnya. Yang ketiga ya kita dorongan kreativitas lokal menjadi sangat penting karena memang sifatnya lokalita lah. Mungkin desa-desa perbatasan kebutuhannya seperti apa, desa-desa yang punya potensi ekonomi kreatif seperti apa, yang punya potensi wisata seperti apa. Tapi juga kita kan banyak area-area target pembangunan ya. Misalkan kita punya pembangunan rebana, targetnya misalkan di salah satunya adalah Pelabuhan Patimban. Nah, desa di Patimban itu juga harus kalau ada pembangunan besar di sana, mereka harus merasakan BUMDesnya caranya seperti apa dan segala macam. Dan terakhir kita punya juga pendekatan akan menghadirkan pendekatan dia dual village semacam desa-desa pusat pertumbuhan. Soalnya ya champion-championnya yang memang dia nanti bisa mendorong aktivitas pertumbuhan lain di wilayahnya juga kan
ya kita secara spasial kita butuhkan. Nah, selanjutnya next BUMDes di kita tuh seperti apa ya? Ya mungkin platformnya saat ini adalah BUMDes itu bisa menjadi platform dan juga orkestrasi atau apa. Jadi gini, ini sebetulnya tuntutan kita untuk bisa lebih adaptif, agile terhadap kebutuhan masa depan dan segala macam. Kita juga sedang mencoba merumuskan lah gimana sih BUMDes itu kedepannya hanya sebagai platform, hanya sebagai orkestrasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, bayangan sederhananya kan jadi gini, saat ini kita basisnya itu korporasi lah. Apakah itu pemerintah, apakah itu kebanyakan swasta dan segala macam. Nah, bedanya dengan platform apa? Kalau platform kan dia lincah gitu, ramping juga. Dia bisa dia bisa memanfaatkan resources atau sumber-sumber yang memang tidak terpakai, yang idle dan segala macam. Kita kan banyak ya lihat di platform digital, misalkan di rumah kita sudah anak-anaknya sudah besar, sudah menikah, pindah rumah atau sekolah dan segala macam, akhirnya pindah ke kota kemana lah. Kalau rumahnya ternyata masih ada kamar kosong dan segala macam. Nah, melalui pendekatan platform, tempat-tempat kamar-kamar kosong ini kan oleh Red Door, Airbnb dan segala macam, itu bisa dimanfaatkan, dioptimalisasi, bisa menjadi income tambahan untuk pemilik rumah, bisa dijual misalkan untuk sebagai homestay atau apapun lah itu. Itu beberapa contoh pendekatan. Atau yang paling sering kita lihat ya saat ini kalau di perkotaan ya mungkin peran-peran dari aktivitas yang dilakukan Gojek lah, Grab dan sebagainya yang memang menyatukan berbagai resources yang idle. Nah, kemudian sebetulnya Agenpos juga kurang lebih sama ya, memanfaatkan resources yang memang ada di desa untuk bagaimana kita menjadi menjadi Agenpos gitulah, lebih secara lebih luas dibanding kita pakai pola-pola yang konvensional lah. Kemudian kalau kita yang namanya korporasi, kita terikat, harus sifatnya komando, kan dari atas sampai bawah itu harus sama karena bisnisnya nggak boleh di atasnya targetnya apa, di bawahnya beda kan nggak boleh juga. Kalau ini sifatnya tidak seperti itu. Kalau platform kan kita sifatnya lebih mengorkestrasi resources yang ada di luar yang kita atur gitu. Kita tidak kalau korporasi kita harus terkungkung oleh ada aset, ada modal, ada ada penyusutan dan segala macam. Kalau ini kan tidak, kita nggak perlu banyak aset, nggak perlu banyak tapi bisa menjalankan dan luar biasa apps atau super apps yang atau apa sih namanya, lupa lagi yang sudah triliunan itu, unicorn gitu ya kalau itu kan sebetulnya nggak punya aset, nggak punya tapi valuasi bisnisnya luar biasa dibanding orang sering mencontohkan antara Garuda Indonesia yang valuasi Gojek itu yang valuasi bisnisnya jauh puluhan kali lipat di atas Garuda Indonesia yang punya pesawatnya banyak dan segala macam. Basisnya apa? Networking. Itu yang penting, Bapak Ibu sekalian. Ini gambaran-gambaran saja. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terakhir saya berbicara networking. Mari kita bernetwork. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Firman, luar biasa paparannya terkait dengan peran dan fungsi BUMDes dan strateginya di tahun 2022 ini. Tentunya dari
pesan dari Pak Firman tadi, ada ceruk-ceruk pasar dari peran pos yang ingin berperan lebih di desa, dan dengan BUMDes, kehadirannya itu dimanfaatkan, kehadirannya menjadi solusi buat para BUMDes di lapangan. Tentunya bukan hanya hadir kami di sana, tapi juga kami akan melihat bagaimana bisnis apa yang kira-kira bisa menjadi kita scale up-kan ya terkait dengan produk BUMDes yang unggulan. Tentunya para BUMDes punya, atau setiap desa punya produk unggulan yang bisa dijual atau dicari pasar bukan hanya di daerahnya, tetapi juga di daerah di luar Indonesia. Tentunya bisa untuk ekspor maupun bisa melakukan campaign digitalisasi, tentunya bisa kita lakukan. Apalagi saat ini digitalisasi menjadi sangat wajib ya dilakukan oleh para usaha-usaha yang bisa menaikkan scale up kan. Tentunya informasi ini juga luar biasa Pak Firman, terima kasih banyak, ini sungguh luar biasa. Kami menjadi semangat lagi untuk bisa menggerakkan para teman-teman di lapangan dari PT Pos Indonesia, dari kantor pos di desa-desa, di kecamatan maupun di kabupaten. Dan tentunya kita sudah buat grup juga Pak Firman, grup WA. Kita minta teman-teman yang join di meeting ini bisa langsung gabung di grup WA. Kita akan share materi-materi ini dan kita akan share rekaman ini. Dan juga kita follow up apa kira-kira kita bisa bangun bersama, kira-kira kita bisa perampos apa yang bisa kita berikan ke desa. Oke, Pak Firman, sekali lagi. Dan ada pertanyaan Pak Riki? Ada yang mau paparkan atau Pak Riki sebelum kita buka pertanyaan? Ya, mungkin nanti singkat aja Pak dari saya. Oke, silakan Pak Riki nih. Apa kira-kira peran dari POS ya gitu ya? Mungkin bisa Bapak paparkan juga untuk teman-teman di sini yang ingin mau buka agen sih, gimana sih Pak Riki ya? Mungkin Pak Riki bisa paparkan juga. Sebelum kata jawab dari teman-teman. Terima kasih Pak Joni, Pak Firman, Pak Sriandarto, sebelumnya dengan Pak Amran di Regional 5. Nah, tadi terkait dengan pemaparan dari Pak Firman, banyak sekali sebenarnya potensi-potensi yang bisa dikembangkan oleh BUMDes gitu ya. Mengutip quotes pernyataan dari Kang Emil, walaupun BUMDes lokasinya di desa, rezekinya harus rezeki kota, dan bisnisnya harus bisa mendunia, gitu ya Pak. Nah, jadi di sini kami dari IAK, Interindo Atta Kreasi, berkolaborasi dengan PT Pos, membuka peluang kesempatan selebar-lebarnya buat rekan-rekan BUMDes, di mana saat ini memang baru pilot project Jawa Barat, tapi tidak tertutup kemungkinan buat BUMDes di daerah lain untuk ikut bersama-sama bergabung dengan PT Pos, membuka layanan kantor pos di masing-masing tempat, gitu ya. Untuk mempersingkat waktu, saya coba share sedikit materi. Seperti yang tadi disampaikan quotes dari Kang Emil, ini bisnis yang bisa dilayani oleh rekan-rekan BUMDes sekalian. Nanti ketika bergabung bersama dengan kami, dengan IAK dan PT Pos, rekan-rekan BUMDes bukan lagi disebut sebagai agen, melainkan sebagai mitranya PT Pos. Bahkan nanti pelangnya sudah bukan agen, dipasang pelangnya itu sudah kantor pos. Jadi BUMDes ketika bekerja sama nanti membuka layanan itu pasang pelangnya sudah sebagai kantor pos, jadi sebagai kantor pos cabang. Kalau tadi di video awal yang sempat kita tampilkan, anak muda di Bali yang membuka keagenan kantor pos ini, sampai seragam dan name tag-nya aja mereka sudah menggunakan name tag-nya PT Pos. Bahkan mereka membuat kartu namanya itu sebagai kepala cabang, Pak. Bu. Jadi sudah menjadi bagian dari keluarga besar PT Pos. Nah, layanan yang bisa dilayani nanti adalah untuk pembayaran tagihan rutin bulanan yang pertama. Lalu yang kedua untuk
transaksi top up atau isi ulang. Nah, yang ketiga ini untuk pengiriman surat dan paket seluruh Indonesia. Kalau tadi dijabarkan Pak Firman, cakupan area saya yakin hanya PT Pos yang bisa mengcover hampir seluruh wilayah di Indonesia, walaupun belum bisa 100%. Tapi jauh lebih besar daripada layanan jasa kurir yang lain. Gitu. Nah, yang keempat, untuk pengiriman surat dan paket ke seluruh dunia. Nah, saat ini hanya PT Pos yang bisa menjangkau lebih dari 200 negara, Bapak Ibu. Di mana saya yakin nih setiap BUMDes memiliki produk-produk unggulan. Ada yang produk unggulannya mungkin keripik kentang, lalu keripik pisang, dan lain sebagainya. Ini nanti bisa penetrasi market jualan ke seluruh dunia, Bapak Ibu. Karena PT Pos sudah tergabung dalam Asosiasi Kantor Pos Seluruh Dunia, UPU, United Postal Union. Gitu ya. Nah, yang kelima, nanti rekan-rekan BUMDes sekalian juga bisa melayani penjualan benda-benda pos, materai, perangko, dan lain sebagainya. Nah, layanannya untuk yang sekarang tadi, di mana ketika pandemi melanda, bukan cuma di Indonesia sebenarnya, pandemi COVID-19 ini melanda seluruh dunia. Itu terjadi pergeseran pola transaksi belanja masyarakat Indonesia. Nah, PT Pos hadir dengan layanan-layanan breakthrough-nya. Yang pertama itu layanan COD. Nah, nanti ketika BUMDes melakukan jualan produk-produknya, baik itu di Facebook, di Instagram, dan di media sosial lainnya, itu bisa menggunakan layanan PT Pos kiriman COD atau kiriman cash on delivery, di mana nanti pembayaran langsung dibayarkan kepada kurir ketika menerima barang. Lalu breakthrough yang kedua, terobosan PT Pos adalah sudah bekerja sama dengan Bukalapak dan Shopee. Jadi untuk teman-teman BUMDes yang berjualan di Bukalapak maupun di Shopee, ini bisa menggunakan layanan PT Pos, di mana nanti ongkos kirimnya itu bisa tidak membayar ongkos kirim, bukan tidak membayar, kirimannya itu cashless. Jadi pelanggan-pelanggan di sekitar BUMDes untuk melakukan kiriman tinggal ngedrop ke BUMDesnya yang sudah buka kantor pos. Nanti pengirim itu tidak perlu bayar ongkos kirim lagi, karena ongkos kirimnya itu sudah langsung ditambahkan oleh Bukalapak atau Shopee ketika pelanggan membeli barangnya. Gitu. Jadi tidak usah bayar ongkos kirim di agen. Nah, ini tampilan singkat mengenai simulasi besaran fee yang bisa diterima oleh rekan-rekan BUMDes. Ya. Kalau di video awal tadi Pak Kang Hendy ya, yang di Bali ya, beli Hendy. Nah, itu omsetnya sebulan bisa mencapai 1 M. 1 miliar omsetnya 1 bulan, Pak. Itu tinggal dikali aja nih fee-nya. 20%, kalau 1 M udah 200 juta sebulan. Ini gambaran mengenai beberapa mitra-mitra kami yang sudah bergabung. Nah, untuk saat ini, untuk pembukaan pengajuan kantor pos tidak dikenakan biaya pendaftaran atau biaya franchise-nya, free. Nanti rekan-rekan BUMDes cukup pengajuannya, yang pertama itu memiliki tempat usaha, sudah pasti setiap BUMDes punya kantor, punya tempat ya. Lalu yang kedua, menyediakan perlengkapan komputer, printer, internet, timbangan, meteran, spanduk, stempel, bahkan sampai seragam pos. Syarat pengajuannya yang pertama nanti akan ada formulir yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan sekalian. Lalu setelah formulir diisi, ditanda tangan, nanti disiapkan juga pengajuannya dengan identitas KTP, Perdes pendirian BUMDes, KTP penanggung jawab, NPWP penanggung jawab, cover buku tabungan, terus foto-foto tempat yang nanti akan diajukan, sama mengirimkan share log Google Maps-nya ya.
flow proses pendaftaran, setelah kami dari IAK menerima kelengkapan dokumen, yang pertama IAK kami akan berkoordinasi dengan kantor pos setempat untuk melakukan survei ke tempat Bapak Ibu, ke tempat BUMDes. Setelah mendapat persetujuan dari kantor pos setempat, prosesnya kami lanjutkan ke kantor pos pusat untuk penerbitan izin operasional. Setelah mendapatkan izin operasional, nanti kami akan melakukan pendampingan training untuk penggunaan aplikasi. Nah, proses dari kelengkapan dokumen sampai izinnya turun itu membutuhkan waktu sekitar 2-3 minggu Bapak Ibu. Karena nanti perlu survei ke tempat dan lalu pengajuan ke kantor pos pusat. Nah, ini sedikit gambaran kalau mungkin Bapak Ibu menggunakan layanan jasa kurir lain ya, yang biru, yang merah gitu ya. Di mana layanan jasa kurir lain ini penerusannya sebagian besar diteruskan oleh PT Pos. Seperti yang tadi disampaikan, karena cover area PT Pos ini di Indonesia itu paling luas. Setidak-tidaknya PT Pos ini memiliki 1 kantor pos cabang di setiap kecamatan. Gitu ya. Nah, jadi potensi untuk layanan jasa kurir ini sangat-sangat luar biasa seperti yang disampaikan oleh video testimoni di awal. Beli Handy, bisnis jasa kurir ini salah satu bisnis yang tidak terpengaruh oleh COVID-19. Kalau bisnis lain selama 2020-2021 itu dilakukan pengurangan karyawan, tapi beberapa pebisnis jasa kurir yang buka kantor pos itu 2021 kemarin justru sibuk cari karyawan baru. Seperti testimoni dari Beli Handy dan testimoni dari beberapa agen yang sukses yang pernah kita tampilkan sebelumnya, 2021 justru mereka itu sibuk merekrut karyawan baru. Nah, ini peluang yang bisa dikembangkan oleh teman-teman sekalian untuk membuka bisnis baru, yaitu berkolaborasi, bekerja sama dengan PT Pos untuk membuka kantor pos cabang. Kesempatan ini bukan hanya untuk BUMDes atau badan usaha, tapi terbuka juga untuk perorangan pribadi yang berminat atau memiliki potensi peluang untuk membuka kantor pos. Ini kita buka. Silakan untuk Bapak Ibu untuk keterangan lebih lanjut karena keterbatasan waktu. Silakan gabung di grup WA. Nanti jika ada pertanyaan atau ada hal yang belum dimengerti, bisa ditanyakan di grup WA, kita siap support. Mungkin itu aja Pak Joni yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Joni. Terima kasih Pak Riki. Nah, kita ke pertanyaan, ya ada pertanyaan ini Pak Riki ya. Untuk Ya, siapa? Untuk Pak Firman. Pak Firman tolong di-tag juga Pak. Oh ya. Silakan Pak Riki, ada bisa. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Henry. Pak, pertanyaan nih, gimana peran Pemda Jabar mengenai masalah permodalan dan izin? Nah, ini buat Pak Firman kayaknya nih, Pak Firman pertanyaannya Pak. Oke. Di chat nih Pak. Saya dulu ya. Ya, silakan Pak Firman. Oke. Saya tadi ngecoba ini mungkin kalau nggak semuanya ke ini. Ya, betul Pak. Yang pertama adalah gini. Pertama BUMDes itu kan tadi definisi fungsi dan segala macam sudah disampaikan. Sebagai sebuah lembaga atau badan usaha, ya anggaplah sama dengan ini ya, kalau kan BUMN lah istilahnya. Modal gas minimal 51%-nya itu dari pemerintah desa.
Di mana penentuan 51% dan segala macam dari musyawarah desa. Jadi 4 perang saya sambil buka-buka ini di PP 11 pemerintah nomor 11 2021 tentang badan usaha milik desa, itu ada 4 organ utama sebetulnya di BUMDes itu. Yang pertama adalah musyawarah desa, yang kedua adalah pelaksana operasional, yang ketiga penasihat. Nah, musyawarah desa ini sebetulnya sama dengan seluruh aktivitas di lainnya di desa. Ini adalah komponen tertinggi dari aktivitas di desa. Apakah tidak hanya untuk BUMDes saja dalam melaksanakan perencanaan pembangunan dan berbagai hal lainnya juga itu ininya tertingginya musyawarah desa. Nah, musyawarah desa nanti yang kita membahas, kita mau membuat BUMDes, bisnisnya mau apa sih? Nanti dibahas di sana. Nanti pengelolanya siapa? Dibahas di sana. Modalnya mau berapa dan segala macam. Itu sama dengan ya mungkin kita seiring dengan kita membahas mungkin APBD segala macam. Modal awalnya dari sana. Nah, terlebih nanti desa tersebut modal dari desa. Apakah desa dari sumbernya mau sumbernya PADes, desa mau sumbernya dari DD atau dari bantuan keuangan, itu mungkin sah-sah saja sebagai penerimaan desa nanti oleh desa disertakan modalnya ke BUMDes. Tapi yang jelas modal awalnya itu seperti itu. Kemudian tadi masalah kepengurusan berapa atau misalkan pertanyaan ini dulu deh. Boleh nggak nih pengurus BUMDes dari desa atau luar desa dan segala macam. Yang jelas di PP 11 sampai saat ini saya tidak melihat catatan yang mengharuskan itu adalah dari desa setempat. Cuma yang penting ini adalah nih pelaksanaan operasional ini saya bacakan ya. Orang yang memang harus punya persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, baik, dedikasi yang tinggi untuk itu disampaikan di regulasi adalah seperti itu, tidak dibatasi oleh dalam desa dan luar lebih baik ya dari mana lah desa dan segala macam. ADART dibahas. Nah, ADART-nya membahas berapa keuntungan untuk desa. Berapa dari ADART kan dari nanti laba bersihnya istilahnya ya. Berapa yang disetorkan ke PADes, berapa yang mungkin digunakan lagi untuk pemupukan modal dan sebagainya. Saya contohkan di sini yang salah satu tertinggi di Jawa Barat ini adalah di Wangi Sagara di Majalaya, yang dari bisnisnya pasar desa dan simpan pinjam di desa itu putaran omsetnya luar biasa. Dia sudah sampai dengan 13 M kalau tidak salah. Tapi luar biasa juga saat ini mereka sedang kelimpungan juga pajak biasa. Omset besar, pajaknya juga menjadi besar. Tapi yang jelas Wangi Sagara ini tahun lalu menghasilkan PADes itu 700 dari ininya sesuai ADART-nya, punya keuntungan 1, sekian M, 40 atau 40-50%-nya disetorkan lagi ke desa sebagai PADes, sebagai sumber pembangunan desa. Nah, jadi setor ke desa itu sekitar 700 jutaan. Dan 40% dari situ 700 jutaan itu digunakan untuk ada yang untuk pembangunan di desa, ada yang untuk bantuan sosial. Nah, kayak kalau kita sering dengar ponggok itu dan segala macam, bisa bantuan sosial untuk masyarakatnya, bisa memberi beasiswa, memberi tunjangan untuk manula, memberikan Putus, Pak. Pak Firman. Internetnya Pak Firman kayaknya keputus nih Pak John. Sepertinya ada masalah internetnya Pak. Nanti dicek bentar. Oke. Terima kasih Bu ini. Hari ini kayaknya pertanyaannya semua ke Pak Firman nih Pak John.
Atau sambil menunggu Pak Firman, mungkin dari rekan-rekan BUMDes ada yang mau bertanya mengenai kantor pos, kemitraan dengan kantor pos, silakan. Pak, itu ada pertanyaan buat Oh ya, ini dari Kang Taufik ya. ya. Pertanyaannya untuk areal wilayah jasa kurir, jaraknya idealnya berapa gitu ya. Nah, kalau idealnya itu 1 kilo, Kang Taufik, jarak antar agen maupun dengan kantor pos existing, idealnya 1 kilo gitu ya. Tapi ada beberapa kebijakan yang nanti mungkin case by case. Contoh, saya pernah ada satu mitra yang buka keagenan itu hanya radius tidak sampai 100 meter dengan kantor pos existing, Pak. Itu bisa dibukakan karena calon agen ini dia tidak buka untuk umum layanannya, jadi tidak terima walk-in customer, dia pebisnis online. Jadi sehari itu kiriman dia itu sudah sekitar 70-an paket per hari. Jadi dia ngelayanin jualan online-nya aja udah keteter. Packing, lalu entry gitu ya. Jadi dia tidak terima walk-in customer. Jadi nggak pasang pelang. Buat ngelayanin kirimannya aja hari-harian dia udah sibuk, udah ribet gitu. Akhirnya dia setujui dengan catatan agennya ini tidak membuka pelang, tidak membuka pelanggan yang datang walk-in, hanya melayani untuk kirimannya aja. Dan kirimannya juga semakin hari semakin banyak karena memang pebisnis online gitu. Mungkin itu, Kang Taufik. Kalau secara ideal 1 kilo, tapi nanti berlaku case by case. Nanti silakan kontak atau japri saya potensi yang dimiliki. Kalau memang jaraknya dekat atau gimana, nanti kita coba solusikan. Mungkin itu. Yang lain Pak Riki? Yang lain ini kepengurusan BUMDes kayaknya ini Pak John. Ya. Kalau di Siap. Pak Firman sudah masuk lagi sepertinya. Oke, siap. Sorry tadi kita ngebahas internet di desa susah, ternyata di sini juga susah. Mohon maaf, jadi saya lanjutkan tadi memang sebenarnya bagaimana sih fungsi BUMDes bagi memakmurkan masyarakat desanya. Yang pertama ya tentunya dari bisnisnya ya, dari core bisnisnya dia kan bermitra dengan masyarakat. Itu yang jelas sudah berkontribusi lah. Yang kedua, hasil dari keuntungan BUMDes itu sesuai ADART-nya distorkan ke desa sebagai pendapatan asli desa, disepakati. Nanti kan di pendapatan asli desa itu bisa dimanfaatkan apakah untuk pembangunan, berapa lagi misalkan, atau juga bisa untuk sosial. Ada kadang-kadang kan ada tunjangan manula, ada untuk bantuan warga miskin, mungkin juga untuk beasiswa warga desa dan segala macam, itu sangat bisa diatur. Kalau kepengurusan tadi ya tidak dicantumkan harus setempat dari ini. Berapa lama ini kalau di sini jelas pengurus BUMDes itu adalah selama 5 tahun dengan maksimum 2 periode, kurang lebih seperti itu. Jadi ditegaskan di PP 11 itu, kalau di pasal 26 pengurus atau operasional itu memang sekali ditunjuk itu selama 5 tahun, yang dapat diperpanjang maksudnya kalau dihitungnya periode adalah 2 periode. Bagaimana dia kalau melebihi batas periode kepala desa dan segala macam, ya sebetulnya tidak berhubungan karena ini kan lembaga bisnis yang di luar pemerintahan desa, meskipun plat merah tapi tidak berjalan dengan seiring seiring kebijakan atau seiring dengan pergantian. Sama saja misalkan kan ya secara nasional BUMN, sekarang ada pergantian pimpinan nasional, ada pergantian pimpinan daerah di provinsi, kabupaten dan segala macam, BUMN, BUMD dan segala macamnya kan tetap itu berjalan karena sudah ada aturannya. Di desa pun juga sebetulnya kurang lebih seperti itulah untuk BUMDes. Jadi kalau idealnya memang di aturan sudah ada. Mungkin kayaknya
Seperti itu ya. Harapan saya sih pertanyaannya banyaknya ke Pak Riki nih, soalnya tawaran bisnisnya luar biasa. Tadi kami di awal itu berbicara kalau BUMDes sebagai entitas bisnis itu lebih banyak kita ngomongnya ini nih, lebih Kalah banyak populer ternyata basicnya Pak. solusi bisnis ya. Nah, mungkin sementara itu Pak. Oke, ini ada pertanyaan terkait peluang kantor pos. Apakah harus mempunyai toko untuk membuka agen pos atau bisa menggunakan ruangan BUMDes? Nah, ruangannya bisa digunakan ruangan BUMDes, Bapak. Gitu ya. Mau bentuknya ruko, counter, gitu ya. Yang penting ketika pelanggan datang itu mau berkirim atau mau bertransaksi merasa nyaman. Itu poinnya, Pak. Jadi ada juga rekan kami yang buka keagenan ini, itu hanya counter pulsa. Itu bisa. Dia tinggal menambahkan timbangan, gitu ya. Lalu peletakan komputer, printer, itu sudah bisa. Gitu. Selama tempatnya itu nyaman. Kang Riki, berarti bisa bikin booth di depan desa. Nah, kalau booth mungkin eksepsional, pengecualian kali ini, Kang. Soalnya kan nggak fix ya, nggak tetap ya. Terlebih nanti kalau hujan harus pindah-pindah. Karena yang kita khawatirkan kalau bentuknya booth seperti ini, nanti ketika kiriman dari pelanggan, lalu hujan, nanti kiriman atau paketnya itu rusak, nanti tanggung jawab dari BUMDesnya, Pak. Gitu. Jangan booth kalau bisa. Jadi yang tempat atau ruangan permanen. Nanti kantornya BUMDes atau ruangan-ruangan yang tidak digunakan di depan gitu ya. Karena kalau booth agak beresiko nanti. Kena hujan, kiriman ini dari pelanggan kan amanah Bapak Ibu. Kita jangan sampai merugikan pelanggan gitu. Mungkin tuh Kang Riki. Ada lagi yang lain yang ingin bertanya, yang mau bertanya langsung, silakan dinyalakan videonya supaya bisa bertanya langsung. Sami-sami, Kang Riki. Betul dulu, Pak. Oke, ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Kita persilakan. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Pak Joni. Silakan Pak Jon. Kita foto dulu Pak kayaknya Pak, sebelum pada out teman-teman ini, supaya kita apa kali lah data-data teman-teman sekalian, materi rekaman ini kita akan share di, kemudian materi tentang slide dari Pak Firman, kita akan share juga melalui grup, kemudian materi Pak Riki, kita akan share betul. grup WA, dan grup WA itu menjadi komunitas kita, ekosistem kita bangun di situ. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan nih Pak Jon dari BUMDes Bina Raharja tentang kerjasama dengan Shopee itu gimana Pak? Nah, untuk kerjasama dengan Shopee kemarin itu Shopee itu membantu BUMDes untuk pengadaan perangkat-perangkat kan ya, Bapak Ibu ya? Ya. Nah, nanti ini bisa berkolaborasi sebenarnya. Karena tujuan dari Shopee juga untuk mengembangkan BUMDes. Jadi ketika BUMDes itu punya produk-produk yang bisa dijual, itu bisa dijual melalui platformnya Shopee. Nah, ketika jualan di Shopee, nanti Bapak Ibu tinggal aktifkan metode pengirimannya menggunakan PT Pos. Jadi nanti jualannya di Shopee, kirimannya lewat PT Pos. Nah, jadi double untung nih, rekan-rekan. Yang pertama, untung dari jualannya, ya sudah pasti ada untung lah, namanya orang jualan gitu ya. Yang kedua, nanti rekan-rekan BUMDes ini akan mendapatkan bagi hasil atau fee dari ongkos kirimnya. Jadi double untung. Istilahnya double cuan ya Pak Joni ya. Betul. Pak Firman, double cuan. Cuan dari jualan, cuan dari kirimannya. Nah, silakan. Ayo. Oke, ya. Jadi betul bahwa kita kerjasama juga dengan Shopee International Indonesia yang memang targetnya memang nanti harapannya BUMDes kita semua bisa tergabung lah, bisa tergabung. Memang kalau e-commerce itu ya persyaratannya
memang ya selain organisasinya ada, ya bisnisnya ada, dukungan fasilitas infrastruktur internet dan segala macam juga diharapkan sudah lebih clear. Insya Allah BUMDes yang belum, tadi ada syarat-syarat seperti tadi, tahun kan kemarin di launching 2021 akan kita terus tambah ke depannya. Memang ada sedikit 2022 ini kita lakukan semacam ya kerjasama dengan Shopee juga, akan lakukan semacam training dulu dan segala macam untuk memang pengawalannya lebih inilah, karena memang CSR ini kan mengcover ribuan BUMDes di Jawa Barat, tentunya harus jejaring dan segala macamnya lebih kuat. Nah, betul sekali kolaborasi dengan keagenan pos ini juga menjadi luar biasa, bisa saling mengisi lah, bisa saling mengisi untuk tadi kebutuhan pemasarannya, kebutuhan pengirimannya bisa melakukan agen pos. Jadi agen pos ini juga kita tidak hanya bisnis apakah benda pos saja ataupun pengiriman yang sifatnya kita secara personal ataupun per individu, tapi untuk bisnis juga sangat-sangat memungkinkan lah untuk itu. Terlebih nanti kalau kita ngomong ke depannya kan luar biasa lah jejaring sampai pelosok sampai jejaring internasionalnya, ya mau nggak mau memang yang penguasanya pos di sini. Nuhun Pak. Siap. Mantap ya Pak Firman, kolaborasi BUMDes. Nah, sedikit tambahan nih Pak Firman. Kemarin waktu acara BUMDes Talk kita yang keberapa yang dihadiri oleh Pak Samsul, Pak John ya? Kedua ya. Nah, Pak Samsul juga kan berpesan supaya kita itu bisa berkolaborasi di mana mungkin ada BUMDes A punya produk unggulan, katakanlah tadi keripik pisang. Lalu ternyata di wilayah lain yang lagi jualan keripik pisangnya ini lagi laku, dia butuh gitu Pak. Gimana caranya supaya BUMDes A yang jualan keripik pisang bisa dibeli sama BUMDes B? Nah, kami dari IAKA sedang menyiapkan platformnya, Pak. Oh, keren. Jadi nanti teman-teman BUMDes itu bisa jualan di aplikasi IAKA kita, di mana nanti mungkin dari Jawa Barat jaket kulitnya ternyata teman-teman BUMDes di Sumatera ini punya pasar untuk jualan jaket kulit dari Garut. Nah, bisa beli lewat kita gitu, Pak. Kita sediakan platformnya, Pak. Pentingnya platform, pentingnya koneksi itu seperti itu Pak. Nanti kan kalau kita sudah tergabung itu, sebetulnya kita ini tidak hanya sebagai produsen besar, tapi konsumen besar kita itu sebetulnya. Betul. Ya. Gitu, produsen sekaligus konsumen. Ya. Ciri-cirinya negara mandiri itu kayak Cina sekarang itu di situ. Dia konsumen iya, dia produsen iya, konsumen iya gitu. Siap. Jadi mandiri ya Pak? Iya. Ya kalau sering diramalkan lah oleh para ahli nanti yang negara-negara maju ekonominya ke depan itu adalah itu, dia tidak hanya memproduksi, dia bisa sebagai konsumen juga gitu. Ya, betul Pak. Mengingat Indonesia ini kita negara yang sangat-sangat kaya Pak ya. Betul. Apa aja kita punya. Nah itu. Oke, mungkin teman-teman sekalian mohon dinyalakan videonya supaya saya bisa screen capture, nanti langsung saya share di grup. Oh, Pak Henry, khusus member agen dapat diskon. Wah, diskon apa nih? Beli-beli barang nanti, Pak. Siap. Itu nanti platformnya lagi kita siapkan, Pak Henry. Oke, buat rekan-rekan BUMDes, mohon videonya bisa dinyalakan. Jadi saya bisa capture. Ini ada 3 screen, nanti 3 kali screen capture. Langsung saya kirimkan di grup BUMDes Talk ya. Ya, silakan dinyalakan. Saya mulai ya, screen yang pertama, 1, 2, 3. Saya share, mohon ditunggu sebentar. Oke, lalu yang kedua, screen kedua. 1, 2, 3. Saya share. Ya, sekarang yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, saya kembalikan ke Pak Joni. Silakan Pak Jon. Terima kasih Pak Riki.
kita udah masuk injury time. Sekali lagi tentang topik pada hari ini kita semakin banyak tahu tentang fungsi dan peran dari BUMDes, bagaimana permodalannya, bagaimana masa jabatannya dan sebagainya. Sesuai yang disampaikan oleh Pak Firman tadi, cukup informatif dan materinya kita akan share dalam grup WA. Mohon silakan untuk masuk ke grup WA. Kemudian juga terima kasih banyak dari informasinya teman-teman para BUMDes maupun pribadi atau koperasi siapapun. Silakan masuk ke grup WA. Kita akan share kembali untuk teman-teman yang ingin masuk ke jadi para pengelola agen pos, kita akan fasilitasi. Bahkan ini kaitan dengan masuk ke main agentnya Pak Riki, ya kita akan lakukan pendampingan. Ini agen posnya kita lakukan, kita buat dashboard kinerja, dashboard produksi dan sebagainya. Kita punya helpdesk-nya juga khusus. Kemudian kita juga lakukan pendampingan, kita lakukan insight bisnis tentang informasi tentang bagaimana membuat konten di Facebook, khusus buat para agen pos yang bergabung ya. Bagaimana teman-teman itu bisa berbisnis lah. Kita punya sumber daya ilmu, kemudian tentang materi-materi juga ada. Sekali lagi terima kasih buat para EVP Regional 5 sudah bersangkutan pada pagi hari ini tadi jam 10 kita juga, kemudian Pak Firman, terima kasih sekali lagi, materinya cukup banyak manfaatnya dan rekamannya kita akan share Pak di YouTube juga, nanti kita share juga rekamannya ke ini supaya enggak ke YouTube-nya DPMD ya Pak ya, biasa ada tuh DPMD juga punya YouTube itu, saya juga tahu. Kemudian Riki juga punya YouTube, ya silakan di-sharekan rekaman ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dari kegiatan ini dan saya hormati juga buat teman-teman para DPMD kabupaten kota yang juga hadir ya, saya tidak satu, kemudian para UMKM dari Aceh, dari Aceh juga ada Pak Akmal, teman saya, teman-teman kantor pos di Banda Aceh itu juga hadir, kemudian di Medan, kemudian di Jawa Barat, di beberapa daerah di Bali, di Jawa Timur hadir di sini. Pada kantor pos juga ingin tahu nih apa itu BUMDes. Dan sekali lagi kami mohon maaf atas kekurangan ini dan mohon maaf, dan kami akan menyampaikan juga mungkin akan ada BUMDes Talk ke-5 nanti ke depan. Tunggu aja hari Kamis depan jam 10 rutin kita lakukan dengan tema-tema yang lain, kemungkinan tentang keuangan kita akan munculkan di topik selanjutnya. Assalamualaikum Pak Joni. Assalamualaikum Pak Joni. Ya. Pak Joni. Ya. Sekedar informasi Pak, sekedar informasi. Kita dapat informasi Pak untuk nanti bulan 3 di Mandalika di Lombok itu akan sebelum acara GP itu akan dilaksanakan pertemuan juga dengan produk juga para UKM se Indonesia Pak. Bulan 3. Artinya situ satu peluang kita juga bisa masuk Pak. Oke Pak. Siap Pak Kemal, makasih punya. Teman saya di Aceh ini, Pak Kemal. Amin. Salam kenal Pak Akmal. Salam kenal Pak. Ya. Oke, saya akhiri dengan terima kasih saya ucapkan semuanya dari Dinas Pembangunan Desa Perlu Jawa Barat. Terima kasih banyak sebenarnya Bu Heni juga tim-timnya dan kabupaten kota juga semua di kabupaten kota di Jawa Barat, dari Aceh, Medan, Sumatera Utara, Jawa Timur dan Bali dan semuanya yang sudah hadir di sana ini. Mohon bergabung dari grup WA, akan share semua materinya. Saya akhiri dengan berita-berita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Mohon izin Lin. Salam Pak. Terima kasih Pak Joni, Pak Riki, sukses selalu. Sama-sama Pak. Terima kasih Bu Eni, supportnya yang luar biasa Pak Firman. Ya, nuhun pisan. Makasih. Riki tolong di-share ya rekamannya di grup. Siap, nanti langsung saya upload, nanti kalau udah selesai nanti saya kirimkan linknya Pak. Materi Bapak juga. Materi Bapak. Sama itu Pak Riki, saya Ya. minta ini update Oh iya, terbaru untuk itu ya. siap Bu Eni, nanti agenannya. saya japri. Ya, siap. Makasih Pak Riki. Sama-sama Bu Assalamualaikum semuanya. Eni. Ya.
Mohon izin lip Pak, mohon izin lip. Mangga. Ya, saya akhiri Zoom kita pada siang hari ini semua. Terima kasih buat kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.